Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh Helenisme terhadap perkembangan pemikiran pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu Helenisme. Helenisme adalah penyebaran budaya, bahasa, filsafat, dan ilmu pengetahuan Yunani yang terjadi setelah penaklukan wilayah oleh Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi. Periode Helenisme berlangsung sejak wafatnya Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi hingga penaklukan Mesir oleh Romawi pada tahun 31 sebelum Masehi. Helenisme memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pendidikan karena berhasil mengubah sistem pendidikan yang sebelumnya hanya berlaku pada kota-kota Yunani menjadi sistem yang lebih universal, terbuka, dan dapat diterapkan di berbagai wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda. Sebelum masa Helenisme, pendidikan Yunani memiliki dua model utama, yaitu pendidikan di Sparta dan pendidikan di Athena. Di Sparta, pendidikan lebih menekankan disiplin, ketahanan fisik, keberanian, dan kemampuan militer. Tujuan utamanya adalah menciptakan prajurit yang kuat dan patuh kepada negara. Sedangkan di Athena, berkembang konsep paideia, yaitu pendidikan yang bertujuan membentuk manusia secara utuh, baik dari segi intelektual, moral, seni, dan jasmani. Pendidikan ini bertujuan menciptakan warga negara yang bijaksana dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Namun, pendidikan pada masa Yunani klasik masih memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu dan sangat bergantung pada identitas kota atau polis. Helenisme kemudian mengubah konsep tersebut menjadi pendidikan yang lebih inklusif dan terbuka untuk masyarakat yang lebih luas. Perubahan pertama yang dibawa Helenisme adalah perubahan tujuan pendidikan. Jika sebelumnya pendidikan bertujuan mencetak warga negara yang baik dari segi suatu kota, maka pada masa Helenisme, pendidikan lebih diarahkan untuk mengembangkan kualitas diri setiap individu. Pendidikan tidak hanya mengarahkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan berpikir. Tujuan pendidikan pada masa Helenisme adalah mencapai ketenangan batin, kemampuan moral, dan juga kemampuan hidup selaras dengan alam dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membentuk manusia yang lebih bijaksana, mandiri, dan mampu menghadapi perubahan kehidupan. Perubahan kedua adalah adanya standarisasi kurikulum dan lembaga pendidikan. Pada masa Helenisme, sistem pendidikan mulai disusun secara teratur menjadi 3 jenjang. Jenjang pertama yaitu pendidikan dasar, yang mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Jenjang kedua adalah pendidikan menengah, yang mempelajari sastra, sejarah, tata bahasa, serta karya-karya klasik Yunani. Sedangkan jenjang ketiga adalah pendidikan tinggi, yang mempelajari retorika, logika, dialektika, dan berbagai aliran filsafat. Selain itu, pada masa ini didirikan perpustakaan Alexandria yang menjadi pusat pendidikan, penelitian, diskusi ilmiah, serta penyimpanan berbagai ilmu pengetahuan. Lembaga tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi lahirnya universitas modern yang kita kenal sekarang ini. Perubahan berikutnya adalah masuknya berbagai aliran filsafat ke dalam sistem pendidikan. Aliran pertama adalah Stoicisme, yang mengajarkan pentingnya pengendalian emosi, hingga hidup sesuai akal dan memiliki tanggung jawab terhadap sesama manusia. Pendidikan menurut Stoicisme merupakan membentuk pribadi yang kuat dan berkarakter. Aliran kedua adalah Epikureanisme, yang memandang pendidikan sebagai jalan menuju kebahagiaan melalui pengetahuan, kehidupan yang sederhana, serta menjauhkan diri dari kekuatan dan ambisi yang berlebihan. Sedangkan aliran ketiga adalah Skeptisisme, yang mengajarkan agar seseorang tidak mudah menerima suatu pendapat tanpa berpikir kritis dan mencari bukti yang jelas. Pengaruh Helenisme kemudian diteruskan oleh bangsa Romawi. Mereka mengadopsi sistem pendidikan Yunani dan mengembangkan sesuai kebutuhan masyarakat Romawi. Pendidikan Romawi terdiri atas 3 tahap, yaitu Ludus sebagai sekolah dasar, Grammaticus sebagai sekolah menengah, dan Rhetor sebagai pendidikan tinggi. Tokoh penting pada masa ini yaitu Cicero yang memperkenalkan konsep humanitas, kemudian ada Seneca yang menekankan bahwa pendidikan harus mampu membentuk jiwa yang bijaksana dan tidak hanya mengejar kekayaan atau kekuasaan. Selain itu ada Quintilian yang menolak penggunaan kekerasan dalam pendidikan dan menegaskan bahwa guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Setelah jatuhnya Romawi Barat, pengaruh Helenisme tetap bertahan pada abad pertengahan melalui para pemikir Kristen yang menggabungkan ilmu pengetahuan Yunani dengan ajaran agama. Pada masa ini lahirlah Trifum yang terdiri dari tata bahasa, retorika, dan dialektika, serta quadrivium
yang terdiri dari aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Kedua konsep tersebut menjadi dasar kurikulum di sekolah dan universitas pada masa itu. Memasuki zaman Renaissance, semangat Helenisme kembali berkembang. Para humanis berusaha menghidupkan kembali pendidikan yang berpusat pada manusia, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan pembentukan karakter. Konsep liberal arts yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, metode tanya jawab, pendidikan karakter, pembelajaran sepanjang hayat, serta konsep kewarganegaraan global merupakan warisan pemikiran Helenisme. Bahkan, sistem universitas modern yang menghubungkan kegiatan belajar, penelitian, perpustakaan, jurnal ilmiah, dan diskusi akademik juga merupakan perkembangan dari model pendidikan yang dibangun pada masa Helenisme. Namun, pendidikan modern juga menghadapi tantangan, yaitu terlalu berfokus pada kebutuhan dunia kerja sehingga terkadang mengabaikan pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, nilai-nilai Helenisme tetap penting untuk diingat, karena pendidikan sejati tidak hanya bertujuan menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai kesimpulan, Helenisme merupakan salah satu fondasi penting dalam perkembangan pemikiran pendidikan Barat. Helenisme berhasil mengubah pendidikan yang awalnya bersifat terbatas menjadi lebih universal, menyusun kurikulum yang terstruktur, membangun lembaga pendidikan yang profesional, serta menanamkan nilai humanisme, rasionalitas, dan pengembangan karakter. Warisan tersebut masih dapat kita rasakan hingga sekarang dan menjadi inspirasi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.